Assalamualaikum anak-anak. Ya, siapkan ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan berilah kami pemahaman yang baik. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syahri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semuanya? Ya, berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apa kabar semuanya anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kok kurang semangat sih? Padahal kan masih pagi. Ibu ulangi sekali lagi ya. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bagus sekali, semangatnya keren. Apakah anak-anak ibu sudah siap belajar hari ini? Bagus. Sebelum itu, coba lihat teman di sampingnya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Lihat teman di sampingnya. Kalau begitu, ibu absen saja ya. Ketika ibu sebut namanya, jawab hadir bu dengan lantang ya. Baik. Akila Humairah. Ahmad Pohan. Ya. Alia Haura. Muhammad Jodi. Muhammad Yahya. Tidak hadir. Ada yang tahu Muhammad Yahya kemana? Tidak ada yang tahu. Baik. Naura. Berarti hari ini cuma Muhammad Yahya yang tidak hadir ya. Besok kalau dia hadir, tanya kenapa dia tidak hadir hari ini ya. Baik. Ada yang tahu kita mau belajar apa hari ini?
Siapa yang belajar tadi malam? Tunjuk tangan. Akila belajar tadi malam? Bagus. Jody, belajar tadi malam? Kenapa tidak belajar? Ketiduran? Aduh. Nah, siapa yang tahu kita mau belajar apa hari ini? Ya benar, kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS, lanjutan dari materi kemarin. Nah, kita mau belajar tema 5 yaitu indahnya negeriku, subtema 1 indahnya peninggalan sejarah. Nah, kita mau belajar tentang KD 3.4 yang coba didengarkan ya. Dengarkan ya. KD 3.4 Ibu bacakan ya. Mengidentifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. KD keterampilannya yaitu KD 4.4 yaitu menyajikan hasil identifikasi kerajaan Hindu-Buddha dan Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Jadi itulah KD yang bakalan kita capai. Sekarang kita belajar tentang peninggalan sejarah di Indonesia. Kemarin kita belajar apa? Ada yang masih ingat kita belajar apa? Coba tunjuk tangan siapa yang ingat? Ya, Alia? Kita kemarin belajar apa, Nak? Ya, kita juga belajar ini, tetapi kita membahas tentang pengertiannya. Nah, waktu itu kita belajar pengertiannya. Nah, kemarin kita belajar tentang pengertiannya. Nah, kali ini, sekarang kita bakalan belajar tentang macam-macam peninggalan sejarah dan letak peninggalan sejarah. Letak. Nah, kemarin kita membahas tentang pengertiannya. Nah, masih ingat tidak apa pengertiannya kemarin yang Ibu jelaskan? Kalau yang tadi malam belajar pasti mengerti, masih ingat pasti pengertian dari peninggalan sejarah di Indonesia. Ya, siapa? Ya, Alia? Apa sayang? Ya, benar sekali. Nah, Ibu ulangi lagi ya supaya ingat. Adapun pengertian dari peninggalan sejarah adalah bukti benda-benda yang di masa lampau memiliki nilai sejarah, nilai pengetahuan, nilai pendidikan, dan nilai kebudayaan di dalam benda-benda tersebut. Nah, itu pengertian dari peninggalan sejarah. Tadi sudah mengerti kan pengertian dari peninggalan sejarah? Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam peninggalan sejarah. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu tidak contoh dari peninggalan sejarah yang ada di Indonesia? Atau jangan di Indonesia dulu deh, di Aceh, di tempat kita sekarang. Kira-kira apa peninggalan sejarah yang ada di Aceh, tempat tinggal kita? Ada yang tahu? Ya? Ya, Kila? Yap, benar sekali. Masjid Raya Baitur Rahman yang ada di Banda Aceh. Itu merupakan salah satu peninggalan sejarah masyarakat Aceh. Benar sekali. Ada lagi? Tunjuk tangan? Ya, ada lagi? Ahmad? Ya, Ahmad? Ada? Yap, benar. Apa tadi? Ya, benar sekali ya. Misalnya kayak makam ya, makam Iskandar Muda. Tuh, makam Sultan Iskandar Muda. Juga ada Benteng Indrapatra. Itu adalah peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Aceh. Sekarang kita masuk ke yang lebih luas nih, ke daerah yang lain. Kira-kira apa peninggalan sejarah yang ada di kota lain yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Ya, tekan. Apa? Ya, Naura apa? Ya, Candi Borobudur, benar sekali. Kira-kira Candi Borobudur itu di provinsi apa? Jawa Tengah, benar. Tepatnya di Kabupaten Magelang. Ya, kapan ya ke sana ya? Pingin nggak ke sana? Ya, pingin dong pastinya. Ibu juga pingin. Nah, sekarang ada lagi yang tahu contoh peninggalan sejarah di Indonesia? Ada? Jody apa? Candi Prambanan. Oh, benar sekali Jody. Keren, walaupun nggak belajar di malam ya, tapi pintar tuh. Apa? Candi Prambanan. Candi Prambanan kira-kira di mana? Jawa Timur? Bukan. Apa betul Jawa Timur? Bukan. Apa di mana? Jawa Tengah. Tepatnya di Kabupaten Klaten. Ya, tadi kalau si Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. Kalau si Prambanan di Kabupaten Klaten. Nah, sama-sama di Provinsi Jawa Tengah. Nah, tadi yang kalian sebutkan itu kan udah termasuk ke macam-macam peninggalannya. Dan juga letak peninggalan
peninggalannya. Kayak di Jawa Tengah tadi ada apa aja? Candi Borobudur, Candi Prambanan. Nah, itu juga termasuk peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia. Nah, Ibu juga ada contoh lain seperti ada prasasti, bukan cuma candi, tetapi juga prasasti-prasasti peninggalan nenek moyang zaman dulu ya. Nah, jadi ada contohnya prasasti Aditya Warman di Sumatera Barat. Ada yang tahu nggak Sumatera Barat itu provinsi ibu kotanya apa? Medan? Bukan dong, pastinya. Apa lagi? Palembang? Aduh, nggak tahu. Itu yang ada bahasanya Wong Kita Galo. Apa? Padang, ya benar, di Padang. Jadi prasasti Aditya Warman ini terletak di Sumatera Barat atau di Padang ya. Nah, dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Nah, ya di sini Ibu, nah itu tadi pendahuluan terlebih dahulu. Sekarang kita nanti Ibu bakalan kasih bacaan untuk kalian membaca. Di situ kalian akan mengamati, mengeksplorasi, serta bertanya apabila ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ya sama Ibu langsung ya. Menyimpulkan dan mempresentasikannya. Nah, nanti itulah kegiatan-kegiatan kita yang akan kita tempuh pada pertemuan kali ini. Nah, jadi kenapa sih kita harus belajar tentang peninggalan sejarah di Indonesia? Karena agar kita tahu ternyata benda-benda dulu itu yang memiliki nilai budaya, nilai sejarah, nilai pendidikan di dalamnya, itu juga termasuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Indonesia. Jadi, bukan cuma di luar negeri saja, di Indonesia juga termasuk banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah. Ya, yang kalian sebutkan tadi sudah termasuk ya. Nah, rencananya Ibu hari ini akan membagikan kelompok kepada kalian. Tetapi karena kita yang datang hanya sedikit, maka individu saja ya. Di sini Ibu akan membagikan materi kita. Ini kita belajar tentang IPS. Ibu meminta kalian untuk membaca materi tersebut selama 10 menit. Setelah kalian membaca materi, Ibu minta kalian saling bertukar pikiran atau bertukar ide di antara satu dengan yang lainnya. Baik, waktunya sudah 10 menit. Dari apa yang telah kalian baca dan materi yang Ibu berikan, tolong Ibu minta kepada Bu Menjakia apa yang telah kamu pahami dari materi yang telah dibaca tadi. Apa yang kamu pahami? Peninggalan sejarah Indonesia ada Candi Pertiwi, ada Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Bagus, tepuk tangan dulu. Dari meminta kepada Rizky apa yang telah kamu pahami? Peninggalan sejarah Indonesia selain candi ada prasasti, yaitu prasasti Aditya Warman, prasasti Ciaruteun. Ada juga peninggalan sejarah berupa benteng-benteng. Bagus, tepuk tangan untuk Rizky. Terima kasih kepada yang telah memberikan tanggapannya. Terima kasih kepada Bulaman Jakia dan kepada Rizky. Maula, adakah yang belum paham? Baik, kalau belum paham, Ibu ulangi sekali lagi bahwa kita di sini belajar tentang prasasti, tentang candi, dan tentang benteng-benteng peninggalan sejarah pada zaman dahulu. Karena kita telah membaca tentang materinya, Ibu meminta masing-masing kalian membuat 2 pertanyaan tentang materi kita hari ini. Ibu beri waktunya 5 menit untuk mencari pertanyaan. Baik, sudah 10 menit Ibu memberikan waktu untuk kalian membuat pertanyaan. Ibu minta Rizky Takwa, apa pertanyaan kamu? Apa itu sejarah Bu? Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit sejarah itu apa. Sejarah itu adalah kejadian atau suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Ada pertanyaan lain, Rizky? Candi Prambanan letaknya di mana? Candi Prambanan terletak di Klaten, Jawa Tengah. Di mana Rizky letaknya? Di Klaten? Klaten, Jawa Tengah. Ya, Jawa Tengah. Ada pertanyaan lain? Apa pertanyaannya? Peninggalan apa yang ada di daerah kita, Bu? Di daerah kita, peninggalan seperti di Mendali. Ada peninggalan bersejarah di situ, yaitu ditemukannya manusia pada zaman dahulu. Itu salah satu peninggalan sejarah. Ada pertanyaan lain, belum Jakia? Candi Borobudur terletak di mana, Bu? Candi Borobudur itu terletak di Jawa Tengah, Magelang, tepatnya di Magelang ya, Magelang, Jawa Tengah. Sekarang kalian sudah bertanya kepada Ibu dan Ibu akan bertanya kepada kalian tentang yang telah kita pelajari. Rizky tadi bertanya apa itu sejarah, ya kan? Apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian yang telah terjadi di masa lampau atau di masa lalu. Bagus. Mengapa kita penting mengetahui sejarah? Mengapa kita penting mengetahui sejarah? Ada yang tahu mengapa kita penting mengetahui sejarah?
kita penting mempelajari sejarah karena sejarah itu berguna untuk kita mengetahui perkembangan dunia. Dari masa lalu kita bisa belajar dan bisa lebih mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi maupun sosial dan yang lainnya. Dari masa lalu kita bisa belajar untuk menjadikan masa depan yang lebih baik. Mbak Manjakia, coba ulangi apa yang Ibu bilang tadi. Mengapa penting kita mengetahui sejarah? Untuk mengetahui perkembangan dunia dan belajar dari kesalahan ke hari. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya setelah ini kita akan menjawab pertanyaan atau mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, tadi kan kalian sudah belajar materi tentang sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Sekarang terlebih dahulu kalian membentuk kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, Ipa dengan Uswa dan Tuan sendiri. Ini LKPD-nya. Nah, langkah pengerjaan LKPD-nya coba lihat. Iya, boleh. Nah, langkah pengerjaannya yaitu untuk kegiatan 1, di sini ada gambar. Kalian mengamati gambar ini lalu kalian mengisi. Ini ada contoh candi. Candi ini apa namanya? Candi apa namanya? Kalian isi sini. Kemudian untuk kegiatan berikutnya, gambar-gambar tadi kalian isi sini namanya candi apa dan terletak di mana. Untuk kegiatan selanjutnya, di sini ada gambar. Kalian perhatikan gambar-gambar ini. Lalu kalian gunting gambar-gambar ini dan kalian tempelkan pada kolom yang sudah tersedia dan tuliskan gambar tersebut terletak di daerah mana. Untuk kegiatan yang terakhir, di sini kalian membuat kesimpulan terkait dengan materi yang tadi. Ya, silakan dikerjakan. Apakah sudah siap LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, boleh perwakilan dari kelompok 1, boleh Syifa, boleh Uswa untuk maju ke depan mempresentasikan hasil LKPD yang telah kalian kerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang ayo mengamati. Jadi pada gambar pertama ini yaitu Candi Prambanan. Kemudian gambar 2 yaitu Candi Pertiwi. Gambar 3 yaitu Prasasti Ciaruten. Ya. Kemudian gambar yang terakhir yaitu Prasasti Aditya Warman. Kemudian berikut ini ada tabel berisi tentang peninggalan sejarah. Jadi pada nomor 1 ada gambar A. Di gambar A ini peninggalan sejarahnya yaitu Candi Prambanan. Letak peninggalan sejarahnya di Jawa Tengah. Pada gambar B, Candi Pertiwi. Letaknya yaitu di Sumatera Utara. Pada gambar C, nomor 3 yaitu Prasasti Ciaruten. Letaknya yaitu di Jawa Barat. Pada nomor 4 gambar D, Prasasti Aditya Warman itu terletak di Sumatera Barat. Kemudian nomor 5 gambar E yaitu peninggalan sejarahnya berupa Benteng Fort de Kock, yaitu letaknya di Sumatera Barat. Kemudian nomor 6 yaitu gambar F, peninggalan sejarahnya berupa Benteng Rotterdam yang letaknya di Sulawesi Selatan. Kemudian adapun kesimpulan yang kami dapatkan yaitu peninggalan sejarah kerajaan Hindu atau Buddha di Indonesia ada berupa candi, prasasti, dan benteng. Sekian dari hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus sekali untuk Syifa, bisa kita lihat apa? Kalian sudah menyelesaikan LKPD tadi. Sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan terkait pengajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya yaitu ada banyak peninggalan sejarah yang ada di negara kita. Umumnya peninggalan sejarah tersebut berasal dari zaman kerajaan terdahulu. Kerajaan tersebut merupakan kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam. Contoh dari kerajaan Hindu yang ada di Indonesia itu contohnya ada kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara. Contoh dari peninggalan kerajaan Tarumanegara seperti yang sudah kita baca tadi yaitu Prasasti Ciaruten, di mana pada prasasti tersebut terdapat telapak kaki dari Raja Tarumanegara yang bernama Raja Purnawarman. Kemudian ada kerajaan Kediri dan kerajaan lainnya. Kemudian contoh dari kerajaan Buddha yang ada di Indonesia yaitu kerajaan Mataram. Peninggalan sejarahnya seperti Candi Pertiwi yang tadi kita belajar itu adanya di Sumatera Utara. Kemudian Candi Borobudur yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Kemudian Candi Prambanan dan peninggalan dari kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia yaitu contohnya seperti Masjid Raya di Sulaman, itu merupakan masjid dari peninggalan kerajaan Samudra Pasai. Kemudian selain dari peninggalan kerajaan ada juga peninggalan dari para penjajah seperti benteng yaitu benteng Maribor di Bengkulu, kemudian benteng Fort de Kock di Sumatera Barat, benteng Rotterdam di Makassar, Sulawesi. Nah, baiklah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengetes kalian apakah kalian sudah mengetahui materi kita pada hari ini atau tidak. Ibu akan membagikan soal post test kepada kalian. Ini. Silakan kalian kerjakan dengan waktu 10 menit. Nah, bagaimana? Sudah kalian selesaikan soal post test yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Biar boleh ya.
dari soal podcast yang Ibu berikan, nampaknya kalian sudah mengerti terkait pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana? Apakah pembelajaran kita pada hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan, Bu. Alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengisi pada kertas ini refleksi terkait pembelajaran kita pada hari ini ya. Baik, untuk pembelajaran yang berikutnya, Ibu harap kalian dapat mengulang-ulang kembali pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian apabila misalnya di rumah kalian ada yang tidak mengerti terkait pembelajaran kita pada hari ini, bisa kalian tanyakan kembali pada pertemuan kita berikutnya. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.